kelima di mata kuliah saya pembelajaran matematika SD. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat menarik dan perlu kami ketahui tentang salah kaprah dalam matematika. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin kita melakukan berbagai dulu. Silakan. Sebelumnya saya akan membaca prestasi dulu. Jadi nama saya Adi Farsiajar Belo, Kristina Dwi, Delta, ini sama, Ahmad Alfian. Kamu semalam bercerita? Tidak. Ini expect masih ada bercerita di bulan Juli akhir ini? Tidak. Padahal ini sesuai prediksi Delta, kata yang tadi sudah beberapa bulan yang lalu, musim kemaraunya akan datang sampai Agustus. Mereka pasal di musim hujannya akan sampai Agustus. Hari ini kita akan bahas satu tema nanti tentang salah kaprah dalam belajar dalam konsepsi matematika. Matematika sebagaimana sudah saya sering jelaskan ke kalian adalah satu bidang ilmu yang berkontribusi sangat besar pada ilmu pengetahuan. Banyak sekali teknologi yang banyak kita manfaatkan itu berbasis matematika. Bahkan matematika disebut queen of science atau queen of science, ratunya ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena matematika itu menjadi landasan pengembangan bidang keilmuan apa saja, termasuk kimia, termasuk geografi, termasuk ekonomi dan semua disiplin ilmu yang lain. Matematika sangat penting. Meskipun begitu, meskipun matematika sangat penting, ada banyak sekali salah kata tentang matematika. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan teman-teman wajib menjawab. Siapa yang keras? Ini pertanyaan santai aja. Pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama. Apa itu matematika? Saya ulangi, apa itu matematika? Pertanyaan kedua, apa tujuan pembelajaran matematika? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah ada gen matematika? Pertanyaannya apa? Kepandaian temanmu yang pintar matematika itu bawaan lahir atau pengaruh yang lainnya? Enggak genetis gitu. Sekarang saya minta kamu berkelompok. Jadi karena tiga pertanyaan, hitung 1, 2, 3, nanti kelompok yang angka 1 dan kelompok yang 1 mendiskusikan pertanyaan 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa kami. Hitung dari kamu. 1. Oke, silahkan kumpul berdasarkan selesai. Kelompok 1 sebenarnya. Oke, diskusinya cukup. Nanti saya ingin setiap kelompok diwakili oleh satu orang menyampaikan hasil diskusinya apa, menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah saya ajukan. Saya mulai dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa itu matematika? Sepemahaman kalian dan sejauh pengalaman kalian apa itu matematika? Matematika adalah ilmu yang lebih seringnya untuk berbicara tentang bilangan, angka. Oke, ada yang mau menambahkan? Namamu siapa? Ida. Oke, kata manusia matematika adalah ilmu yang biasanya berkaitan dengan hitung bilangan. Oke, teman-teman, kalau ya matematika adalah ilmu tentang bilangan, benar atau tidak? Atau ada yang menambahkan ada yang kurang dari matematika? Benar demikian?
Benar. Ada tambahan? Apakah benar matematika sekarang ada ilmu tentang perhitungan dan angka? Oke, jawaban ketiga benar. Tapi kurang lengkap. Kenapa? Saat ini jadi definisi matematika di awal mula memang ilmu tentang angka. Semula sama begitu, ilmu tentang angka. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, matematika bukan hanya tentang angka. Dulu bidang matematika hanya tentang geometri, bilangan. Sekarang matematika sudah sangat lebar, sangat luas. Aplikasinya bukan hanya soal angka dan menghitung. Ada banyak aplikasi matematika yang sebenarnya tidak lagi tentang angka, tapi tentang simbol. Angka itu hanya bagian dari simbol. Nanti juga ada konsep, ada dalil, ada teorema, ada aksioma begitu. Jadi definisi matematika adalah ilmu tentang angka dan menghitung sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat. Ada definisi yang jauh lebih tepat. Ilmu yang mengaji tentang logika itu jauh lebih baik daripada ilmu sekedar mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang angka. Oke, thank you. Oke, selanjutnya saya akan meminta kelompok kedua menyampaikan hasil diskusinya. Pertanyaannya tadi adalah apa tujuan pembelajaran matematika menurut kalian? Silakan. Ya, siapa nama? Sasmita. Oke, Sasmita. Jadi tujuan belajar matematika itu untuk memahami konsep dasar dalam matematika seperti pengukuran, bilangan-bilangan gitu. Oke, tepat sekali. Sasmita menjawab tujuan belajar matematika karena memahami konsep-konsep dasar itu benar. Jangan sampai kita para guru punya keyakinan bahwa tujuan belajar matematika sebagai anak-anak hafal rumus. Karena udah banget hafal rumus itu. Tinggal hafalan yang butuh waktu kita hafal. Tapi kalau bermodal hafal doang, kayaknya nggak akan masuk ke kelompok. Saya setuju sekali dengan dua jawaban tadi. Bahwa matematika yang diajarkan untuk melatih kemampuan berpikir logis, masuk akal. Itu. Jadi misalnya segala hal di matematika harus ada penjelasan logisnya. Misalnya nih, kenapa 10 dibagi 2 sama dengan 5? Ada penjelasan logisnya kan? Bukan hanya pokoknya 5 atau tidak gitu. Semua kan di matematika. Misalnya kayak kalau misalnya begini, negatif kali negatif sama dengan positif, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena min kali min plus. Penjelasannya apa? Pokoknya nggak logis itu. Padahal matematika harus punya reason, harus punya penjelasan. Makanya teman-teman segala hal yang kita pelajari di matematika dan pelajaran-pelajaran eksakta lain itu ada penjelasannya. Sekarang kita kan biasa itu pertanyaan ini, menurut benar atau tidak ada gen matematika? Menurut kelompok kami, kalau matematika itu tidak ada, tapi pernah membaca sesuatu itu ada game dengan IQ yang Kayaknya apa? ya. Maksudnya bisa jadi ada orang yang terlahir dengan keunggulan kognitif tertentu gitu ya. Oke. Teman-teman sependapat? Teman-teman sependapat ya? Pendapat siapa namanya? Jadi dia bilang bahwa dia pernah baca satu referensi yang bilang bahwa ada orang tertentu yang lahir sejak kecil terus pintar secara kognitif. Terus itu juga. Iya. Faktanya memang demikian. Jadi setelah selama ini juga pernah begini ya. Anak adalah tempat kosong, orang itu enggak? Iya, itu salah. Itu secara salah. Anak adalah tempat kosong. Anak adalah gelas kosong, itu salah. Setiap orang lahir itu membawa potensi. Ada yang memang sejak lahir sudah punya potensi pintar matematika. Dan potensi-potensi yang lain itu memang ada. Tapi itu bukan penentu satu-satunya orang-orang cerdas dan tidak. Faktor lain yang akan mempengaruhi kecerdasan seseorang pada bidang tertentu apa selain gen? Selain gen apa? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Apa? Lingkungan. Misalnya gimana tuh? Temannya suka belajar semua gitu. Oke, setuju. Jadi
sukses tidaknya seseorang, pintar tidaknya seseorang, hebat tidaknya seseorang, faktornya tidak tunggal. Ada faktor genetis, ada faktor lingkungan. Misalnya kamu punya circle teman-teman yang rajin belajar, pasti kamu tahu. Selain circle, selain lingkungan, apalagi yang sangat berpengaruh pada sukses tidaknya seseorang, pintar tidaknya matematika, effort, usaha. Jadi misalnya nih Sasmita pintar kalau misalnya tidak pintar pada satu bidang yang bilang begini, ya memang karena saya sejak ini punya akhir matematika kok, itu excuse, itu hanya berkira, nggak boleh seperti itu. Kita apapun potensi kita harus usaha effort full gitu pada apapun. Misalnya kemarin kalau saya bisa bahasa Inggris nih, teman-teman saya nggak punya bakat bahasa Inggris juga, itu hanya soal effort aja. Selama kamu effort full itu bisa kita apapun termasuk matematika. Jadi sebenarnya meskipun saya tadi di awal bilang bahwa ada gen matematika, ada gen komputer dan cerdas, itu nggak jadi faktor tunggal. Selama kamu usaha serius, misalnya saya mungkin nggak punya bakat matematika, gen saya juga matematika, bapak dan ibu saya juga guru. Sepertinya juga punya matematika, tapi karena saya pun belajar matematika, saya punya pengetahuan matematika yang saya anggap cukup bagus untuk diantara dengan teman-teman saya yang lain. Hal yang sama teman-teman juga berlaku dalam itu saja. Sebagai penutup pembelajaran ini, saya ingin menunjukkan satu video. Kamu nanti menyimaknya, videonya 2 jam. Enggak 2 jam, cuma 10 menit. Nanti kamu menyimaknya di akhir video. Saya ingin sarankan adalah kamu menyampaikan siapa sih ini dari video. Silakan. Sorry, kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya salah kata dalam penasihat yang pertama tadi apa yang matematika salah kalau kita mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang angka atau ilmu tentang berhitung. Enggak, matematika harus jadi ilmu matematika adalah tentang logika. Jadi kalau kita belajar matematika harusnya kita punya kemampuan berpikir yang logis, sistematis. Kenapa orang Indonesia banyak yang tidak logis? Kenapa? Karena tidak belajar matematikanya. Contoh ini orang Indonesia tidak berpikir logis sama lebih. Sebenarnya satu contoh bahwa orang Indonesia tidak logis di masyarakat. Gempa begini, katanya ada yang itu sulit pandu. Logis, banyak kan misalnya nggak boleh begini itu karena ada penunggunya. Ada satu tempat di Pulau namanya Pakai Beban. Orang-orang di sana nggak boleh ambil ikan sembarangan karena nanti pengunjung marah. Itu kalau padahal itu sangat jadi pas yang diciptakan oleh leluhur kita biar orang-orang diterima mana sih sebenarnya. Ini yang pertama salah kata. Salah kata yang kedua, tujuan belajar matematika. Kita ngajarin anak-anak belajar matematika karena apa? Tujuan belajar matematika itu karena ya, kita akan matematika tidak hanya sekedar bagaimana bisa berhitung. Salah itu. Kalau sekedar bisa berhitung, gampang cara bedanya. Kalau tujuannya hanya sekedar anak bisa berhitung, kamu bikin yang bisa cuma yang cerdas. Selama usaha mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik, jangan toksik. Kalau kamu merasa teman-teman kamu toksik, tidak semangat aja, kamu belum kelar. Kamu semester 4 ya, belum kelewatan ini, tidak kos sekarang, semester 5 biar itu kita mengelilingi orang sekitar kita dan perawatan bagus. Itu saja teman-teman, akhir program dari ini. Terima kasih. Kita kembali next minggu depan dengan materi yang